Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Taufik dengan NIM 1908106068, ada saudari Vina Nur Arifah dengan NIM 1908106111. Lalu ada saudari Putri Sanisa Septiani dengan NIM 1908106168, dan ada saudari Siti Fatimah dengan NIM 1908106178. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah perkembangan dan ruang lingkup mikrobiologi. Saya Muhammad Taufik sebagai pemateri pertama sekaligus moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 1 ini. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang penemuan mikroorganisme dan juga apa itu mikroorganisme atau pengertian dari mikroorganisme itu sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih mikroorganisme gitu kan? Mikroorganisme yaitu organisme hidup yang pertama kali ada di planet bumi. Hidup dimanapun selama kehidupan memungkinkan dan lebih banyak dibandingkan organisme lain, dan mungkin penyusun terbesar komponen biomasa pada bumi kita. Seluruh ekosistem itu tergantung pada aktivitas mikroorganismenya, dan mikroorganisme ini mempengaruhi masyarakat, manusia. Nah, mikrobiologi ini mempunyai imbas terhadap banyak bidang, diantaranya kedokteran, pertanian, ilmu pangan, ekologi, genetika, biokimia, dan juga biologi molekuler tentunya. Lalu, penemuan mikroorganisme ini pada tahun berapa sih dan oleh siapa? Nah, penemuan mikroorganisme ini ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1660. Dia adalah ilmuwan pertama yang melihat dan mendeskripsikan tentang mikroorganisme secara akurat. Oke, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Vina tentang konflik generasi spontan. Untuk saudari Vina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Arifah dengan NIM 190810610611. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu akan menjelaskan tentang konflik generasi spontan. Konflik generasi spontan, penemuan Leeuwenhoek tentang animalculus menjadi perdebatan dari mana asal animalculus tersebut. Ada dua pendapat, yaitu muncul. Satu mengatakan animalculus ada karena proses pembusukan tanaman atau hewan melalui fermentasi. Pendapat ini mendukung teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati melalui proses abiogenesis. Konsep ini dikenal dengan spontaneous generation, yaitu organisme hidup berasal dari materi mati atau materi dekomposisi. Pendapat ini mengatakan bahwa animalculus tadi berasal dari animalculus sebelumnya, seperti halnya organisme tingkat tinggi. Pendapat atau teori ini disebut dengan biogenesis. Mikrobiologi tidak berkembang sampai perdebatan tersebut terselesaikan dengan dibuktikannya kebenaran teori biogenesis. Pembuktian kebenaran abiogenesis oleh Francesco Redi pada tahun 1626 hingga 1697 yang menunjukkan bahwa belatung pada daging busuk berasal dari telur, lalat, bukan berasal dari daging itu sendiri. Dengan hasil eksperimennya, terbukti bahwa ulat yang terdapat pada daging busuk adalah larva yang berasal dari telur lalat, bukan berasal dari benda mati. Kemudian dibuktikan oleh John Needham pada tahun 1713 sampai 1781, setelah daging dipanaskan dengan dibiarkan mendidih, akan muncul mikroorganisme. John Needham melakukan eksperimen dengan cara memasak sepotong daging untuk menghilangkan organisme yang ada. Kemudian menempatkan dalam toples terbuka
Berdasarkan pengamatannya, ditemukan adanya koloni pada permukaan daging tersebut, sehingga disimpulkan bahwa mikroorganisme terjadi secara spontan dari daging. Kemudian dibuktikan oleh Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 hingga 1799, menunjukkan bahwa setelah daging dalam kaldu dipanaskan dan kemudian ditutup rapat-rapat, tidak memunculkan mikroorganisme karena udara yang membawa benih kultur tidak dapat masuk ke labu. Lazzaro Spallanzani melakukan eksperimen dengan cara merebus kaldu daging selama 1 jam dan menempatkan pada toples yang ditutup rapat. Hasil percobaan menunjukkan tidak ditemukannya mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Jadi, eksperimen Lazzaro Spallanzani menentang teori abiogenesis. Sebaliknya, Lidem mengatakan bahwa berdasarkan eksperimennya, sumber makhluk hidup berasal dari udara, sementara pada percobaan Spallanzani tidak berinteraksi langsung dengan udara. Setelah hampir 100 tahun percobaan, Lidem berlangsung dan tidak ada kepastian kebenaran di antara kedua eksperimen tersebut. Muncullah 2 peneliti yang mencoba memecahkan kontroversi tentang peranan udara tersebut, yaitu Louis Pasteur dan John Tyndall. Bukti teori biogenesis oleh Louis Pasteur pada tahun 1822 hingga 1895 menyatakan bahwa kaldu daging dalam labu leher angsa dan dipanaskan dan setelah dingin di udara dibiarkan masuk melalui leher angsa, tabung, kemudian debu. Udara tidak dapat masuk, hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Pasteur sebagai ilmuwan untuk memastikan pendapatnya melakukan serangkaian eksperimen. Hasil pengamatan menemukan bahwa mikroorganisme terbawa debu oleh udara, sehingga Pasteur menyimpulkan bahwa semakin bersih atau murni udara yang masuk ke dalam bejana, semakin sedikit kontaminasi yang terjadi. Kemudian ada John Tyndall melakukan penelitian pada tahun 1820 hingga 1893, menunjukkan bahwa debu membawa mikroorganisme. John Tyndall merespon argumen tersebut dengan mengatakan bahwa udara dapat mudah dibebaskan dari mikroorganisme melalui serangkaian percobaan yang meletakkan tabung reaksi berisi kaldu steril ke dalam kotak tertutup. Udara dari luar masuk ke dalam kotak melalui pipa yang sudah dibengkokkan membentuk dasar seperti huruf spiral. Terbukti bahwa meskipun udara luar dapat masuk ke dalam kotak yang berisi tabung dengan kaldu di dalamnya, namun tetap tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Jadi jika debu tidak ada, maka kaldu nutrin tetap steril walaupun berbeda udara. Hasil percobaan Pasteur dan Tyndall memacu diterimanya konsep biogenesis. Selanjutnya, Pasteur lebih memfokuskan penelitiannya pada peran mikroorganisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut oleh pemateri ketiga, yaitu Putri Sanisa. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga oleh Putri tentang teknik kultur murni dan peranannya, mikroorganisme. Untuk Saudari Putri, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Putri Sanisa Septianidie dengan NIM 1908-106-168 yang akan melanjutkan presentasi mengenai teknik kultur murni dan peranan mikrobiologi. Kultur mikrobiologi merupakan metode dasar yang banyak digunakan oleh alat riset pada biologi molekuler. Kultur murni atau axonic adalah populasi dari sel-sel atau organisme multisel yang tumbuh tanpa kehadiran yang lainnya. Kultur murni dapat dimulai dari satu sel atau satu organisme, jadi akan terjadi genetic clones dari yang lainnya. Kultur murni hanya mengandung spesies tunggal. Selanjutnya, terdapat teknik pengenceran dari Pasteur DKK yang digunakan untuk memperoleh kultur tunggal dilakukan pengenceran. Kemudian terdapat metode Strickland dari Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910 yang digunakan untuk memperoleh kultur tunggal
dilakukan sreg pada medium padat atau agar. Agar merupakan agen pemadat atau gelling yang digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, peranan mikrobiologi. Yang pertama, mikroorganisme sebagai agen penyakit. Pengenalan hubungan antara mikroorganisme dan penyakit. Agostino Bassi pada tahun 1773 sampai 1856 menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh jamur. Yang kedua terdapat M.J. Berkeley pada tahun kurang lebih 1845 menunjukkan bahwa penyakit kentang atau the Great Potato Plague Irlandia disebabkan oleh jamur. Selanjutnya, Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895 menunjukkan bahwa penyakit paine ulat sutra disebabkan oleh parasit protozoa. Dan Joseph Lister pada tahun 1872 sampai 1912 menunjukkan suatu sistem pembedahan yang dirancang untuk mencegah mikroorganisme menginfeksi luka bedah, sehingga pasien jauh lebih baik yang terinfeksi pasca operasi. Lister memberikan bukti tidak langsung bahwa mikroorganisme adalah agen penyebab penyakit manusia. Selanjutnya, Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910 yang menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh gurunya yaitu Jacob Henle pada tahun 1809 sampai 1895 dapat menjelaskan hubungan antara Bacillus anthracis dan anthrax. Kriterianya dikenal sebagai postulat Koch dan masih digunakan untuk menjelaskan hubungan antara mikroorganisme tertentu dengan penyakit tertentu. Kemudian postulat Koch yang menjelaskan bahwa organisme atau parasit harus ditemukan dalam hewan yang sakit, tidak pada yang sehat. Organisme harus diisolasi dari hewan sakit dan dibiarkan dalam kultur murni. Organisme yang dikulturkan harus menimbulkan penyakit pada hewan yang sehat. Selanjutnya, terdapat Koch postulat pada tahun 1884 menyebutkan bahwa organisme atau parasit harus ditemukan dalam hewan yang sakit, tidak pada yang sehat. Kemudian organisme yang dikulturkan harus diisolasi ulang dari hewan yang dicobakan tersebut. Keempat kriteria harus terpenuhi untuk menentukan sebab antara parasit dan penyakit. Menurut Suwada dan Suniti tahun 2014, menjelaskan bahwa metode postulat Koch dapat dilakukan untuk membuktikan suatu patogen menyebabkan penyakit dengan menerapkan isolasi, inokulasi, reisolasi, dan identifikasi mikroba yang berasosiasi. Setelah diketahui mikroba sebagai penyebab, maka kemudian mikroba tersebut diidentifikasi secara molekuler. Kemudian, selanjutnya, perkembangan teknik untuk mempelajari patogen mikroba. Yang pertama, Robert Koch dan kawan-kawan mengembangkan teknik reagen dan materi lain untuk mengkultur patogen bakteri pada media padat pertumbuhan. Dengan demikian, mikrobiologis dapat mengisolasi mikroba untuk mendapatkan kultur murni atau tunggal. Kemudian, ada Charles Chamberlain pada tahun 1851 sampai 1908 membuat filter atau saringan bakteri untuk menapis bakteri dan mikroba yang lebih besar dari spesimen. Melalui teknik ini juga memungkinkan ditemukannya virus sebagai agen penyebab penyakit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Fatimah. Oke, selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Saudari Siti Fatimah tentang peranan mikrobiologi. Untuk Saudari Siti Fatimah, kami persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai peranan dari mikrobiologi. Selanjutnya yaitu ada kajian imunologis, di mana pertama kali dikenalkan oleh Edward Jenner tahun 1798 yang menggunakan sebuah prosedur vaksinasi untuk melindungi individu dari penyakit yang menyebar seperti cacar atau smallpox. Selanjutnya, tokoh berikutnya yaitu Louis Pasteur tahun 1822 hingga 1895 yang mengembangkan suatu vaksin lainnya untuk penyakit yang menyebar seperti kolera ayam, antraks, dan rabies. Tokoh selanjutnya yaitu Emil van Berging tahun 1854 hingga tahun 1917 dan Shiba Saburo Kitasato tahun 1852 sampai 1931 yang menginduksi pembentukan antioksin toksin diftera pada kelinci, di mana antitoksin yang digunakan secara efektif untuk mengobati manusia dan memberikan bukti imunitas humoral. Berikutnya ada tokoh Eli Metchnikoff tahun 1845 hingga tahun 1916 yang menunjukkan keberadaan sel fagositik dalam daerah yang menunjukkan imunitas dimensiasi sebuah selnya. Selanjutnya, ada mikrobiologi industri dan ekologi mikroba. Tokoh yang mengenalkan pertama ada Sergei Winogradsky tahun 1856 sampai 1953 menemukan bahwa bakteri dalam tanah dapat melakukan oksidasi besi, belerang, dan amonia untuk alergi. Jika digunakan, dia juga mengkaji fiksasi nitrogen anaerobik dan dekomposisi selulosa. Selanjutnya ada Martinus Benjerik tahun 1851 hingga 1931, di mana teori ini mengisolasikan bakteri pengikat nitrogen aerobik, suatu bakteri bintil yang mampu menghambat nitrogen dalam bakteri pereduksi sulfat. Selanjutnya ada Benjerik dan Winogradsky yang memperkenalkan pertama kali penggunaan kultur yang diperkaya dengan media selektif. Selanjutnya, mikrobiologiawan yang dapat mendalami tipe organisme spesifik. Pertama, ada virologiawan yang mempelajari mengenai virus. Kedua, ada bakteriologiawan yang mempelajari mengenai bakteria. Ketiga, ada pikologiawan atau algologiawan yang mempelajari mengenai algae. Keempat, ada mikologiawan yang mempelajari mengenai jamur. Dan kelima, ada protozoologiawan yang mempelajari mengenai protozoa. Mikrologiawan mungkin tertarik pada berbagai karakter dan aktivitas mikrobiologi seperti morfologi mikroba, sitologi mikroba, fisiologi mikroba, ekologi mikroba, genetika dan biologi molekular mikroba, dan taksonomi mikroba itu sendiri. Selanjutnya, ada mikrobiologiawan yang dapat memfokuskan pada aplikasi mikroorganisme itu sendiri. Pertama, ada mikrobiologi kedokteran yang termasuk imunologi, di mana studi tentang mikroba patogen dan peran mikroba dalam penyakit manusia, yang meliputi studi tentang patogenesis dan epidemiologi mikroba, dan terkait dengan studi tentang patologi penyakit dan imunologi itu sendiri. Kedua, ada mikrobiologi pangan, di mana studi ini mempelajari tentang mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan makanan dan penyakit bawaan dari makanan itu sendiri. Misalnya, seperti cara fermentasi.
Ketiga, ada mikrobiologi industri, di mana mempelajari eksploitasi mikroba untuk digunakan dalam proses industri itu sendiri. Contohnya pada fermentasi industri dan pengolahan air limbah. Berikutnya ada mikrobiologi pertanian, di mana studi ini mempelajari tentang mikroorganisme yang relevan secara pertanian, di mana bidang ini dapat diklasifikasikan menjadi mikrobiologi tumbuhan dan patologi tumbuhan. Selanjutnya, ada mikrobiologi kesehatan masyarakat, di mana studi ini mempelajari tentang mikroorganisme yang berada di sekitar lingkungan masyarakat yang mengharuskan masyarakat untuk membersihkan lingkungan secara bersama dan disiplin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang lebihnya mohon maaf. Saya persilakan kembali ke moderator. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.